masih akan ada talk show yang menarik sekali bersama dengan OVO Finansial yang akan membahas solusi mantul untuk modal UMKM. Untuk itu mari kita sambut, kebetulan ini senior saya, Mas Timothy Marbun. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mas Timothy Marbun? Terima kasih, aduh senior langsung tua dong saya. Aduh. Kakak lagi itu dong, lebih geser. Selamat sore semuanya. Depan. Seperti dijelaskan dari saya tadi, nama saya Timothy Marbun dan sore ini kita mau bagi-bagi ilmu dan pastinya bagi-bagi apa? Mau hadiah apa mentahnya? Ada, yang penting ikut sampai habis ya Kak. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, ini obrolan OVO Finansial, solusi mantul untuk modal UMKM. Saya Timothy Marbun sekali lagi akan membantu acara kita dan seperti tadi dijanjikan di bagian akhir nanti kalau Anda memperhatikan maka Anda berkesempatan untuk ikut kuis Kahoot di bagian akhir dari talkshow kita. Hadiahnya adalah saldo OVO Cash. Tadi yang minta mentahnya mana sorenya? Kan OVO Cash. Ada 3 pemenang, masing-masing akan mendapatkan 300.000. Ya dong. Mau lebih? 500.000 juga ada. Mau lagi? 700.000 yang paling besar. Oke, banyak hadiahnya. Jadi harus sampai terakhir dan harus memperhatikan karena akan bisa menjawab pertanyaannya hanya kalau ikut sampai akhir. Stay sampai bagian akhir. Tanpa berlama-lama, saya mau langsung saja mengundang para narasumber yang akan menjelaskan sebenarnya apa keuntungan Bapak Ibu mendengarkan pada sore hari ini tentang OVO Finansial. Langsung saja saya mengundang ada Mbak Vanessa Prasetyo dari OVO Finansial. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Vanessa. Ada, halo selamat sore Mbak Vanessa. Ada Ibu Ervianti. Mbak Vanessa di ujung sini silakan. Ada Ibu Ervianti atau Ibu Anti. Ini pemilik ayam bakar madu hijrah. Tepuk tangan dong buat Ibu Anti. Dan ada Bapak Tony. Silakan Bapak Tony, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Tony selaku pemilik ikan bakar USA. Pak Tony, how are you? How are you? Saya pemilik ikan bakar USA ya nggak? Ngomongnya harus how are you? Silakan duduk masing-masing, silakan. Bapak Ibu, sedikit perkenalan sebelum nanti Mbak Vanessa menjelaskan lebih jauh lagi tentang OVO Finansial. OVO Finansial itu menyediakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mewujudkan kesepakatan antara pemberi dana dengan penerima dana. Dan saat ini OVO Finansial sudah mendapatkan izin untuk beroperasi dan diawasi oleh OJK. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau tahu sebenarnya yang di sini berapa banyak yang sudah tahu OVO? Coba angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, udah mulai ngancem-ngancem ya saya. Udah banyak yang tahu ya. Berapa banyak yang tahu OVO Finansial? Iya. Oh, udah tahu. Ini pasti juga kerjanya di OVO Finansial. Berapa banyak? Beneran, saya mau tahu. OVO Finansial, bukan OVO loh. Bukan hanya OVO, tapi OVO Finansial. Ada yang bisa menjelaskan nggak? OVO Finansial sama OVO emang beda? Mungkin pertanyaan gitu kan. Kenapa? Ya bener, nanti tungguin jawabannya ada di akhir acara kita gitu ya. Bener, itu jawaban yang cerdas sekali sebenarnya. Jadi mungkin banyak yang sudah, saya yakin semua lah udah tahu OVO. Tapi OVO Finansial itu apa? Karena itu saya tidak akan menjawabnya. Mbak Vanessa yang akan jawab. Jadi Mbak Vanessa mungkin boleh langsung jawab. OVO, lalu ada OVO Finansial. Ada solusi lagi di OVO Finansial. Bedanya apa sih sebenarnya? Tugas pertama ya, menjelaskan langsung, finansial. iya dong, sebelum kita lanjut. Jadi OVO dan OVO Finansial itu kalau dari bahasa keluarganya kakak adik deh atau mas sepupuan gitu ya. Oke, berarti masih sama-sama di OVO kan? Masih berkeluarga, makanya branding utamanya si OVO. Kalau kakak adik saya sama kakak saya tugasnya beda-beda. Beda-beda. Kakak saya tugasnya masak, saya tugasnya makan. Gitu Oh. Nah apakah OVO Finansial tuh punya tugas yang berbeda juga? Sayang sekali tugas kita tidak semudah makan gitu ya. Kalau OVO mungkin rekan-rekan di sini tahu kalau misalnya OVO itu identik dengan pembayaran, atau OVO memiliki kris atau apapun yang kita sekarang punya OVO Points dan sebagainya. Kalau OVO Finansial masih di industri keuangan, tapi yang kita lakukan adalah pinjam-pinjam gitu. Jadi OVO Finansial ini platform. Oke. Aplikasi yang berbeda sama OVO? Berbeda. Kalau OVO Finansial kita sifatnya platform peer-to-peer lending. Jadi kita mempertemukan orang yang punya dana dan mau menyalurkan dana tersebut dan juga orang yang membutuhkan dana yang mencari pinjaman. Oke. Berarti kalau misalkan nih Bapak Ibu kan menyaksikan di sini nih.
ini perannya bisa di kedua sisi ya, baik itu memberikan dana, meminjamkan ataupun meminjamnya. Iya, gitu jadi ya? nature of business memang peer-to-peer lending. Oke. Nah, bedanya apa lagi nih? Misalkan berarti peer-to-peer lending, apa kira-kira manfaat yang bisa diraih oleh Bapak Ibu sini? Manfaatnya nanti ada rekan-rekan tersayang saya, Ibu dan Bapak ini bisa kesaksian langsung ya? Kesaksian langsung yang sudah benar-benar mendapatkan fasilitas dari kami yang hasilnya real gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya saya sharing dulu sedikit tentang backgroundnya OVO Finansial. Tadi yang seperti sudah di info oleh Mas Tim, kita memang peer-to-peer lending sudah diawasi dan juga mendapatkan license dari OJK. Jadi kita sudah mendapatkan license itu dari tahun 2020. Jadi berjalan sekarang sudah 3 tahun lebih. Produk utama kami yang sekarang kami jalani ada 2. Jadi apa yang kami lakukan adalah pinjaman untuk UMKM atau kami sebut Grab modal mantul dengan 2 Bapak Ibu ini contohnya. Kami juga melakukan pinjaman invoice financing gitu, yang sifatnya lebih besar-besar. Pada saat ini kami sudah melakukan pendanaan ke sekitar 200.000 debitur. Ya 200.000 lebih. Dan karena memang spiritnya yang kami lakukan adalah inklusi keuangan ya. Jadi kita pengen masuk dan memberikan solusi kepada masyarakat pada umumnya, kepada UMKM. Tidak hanya di kota besar saja, jadi kami sekarang sudah melakukan pendanaan ke seluruh Indonesia. Jadi aksesnya mudah untuk siapapun. Aksesnya gitu. mudah. Oke, jadi produk-produknya itu ya yang sudah tersedia sekarang. Tidak hanya dalam tadi ada 2 produk yang mungkin satu pinjamannya lebih besar, ya. tapi sampai yang kecil pun bisa. Kecil apa? Dimulai dari Rp500.000. Oh. Iya. Karena memang kita mentargetkan UMKM yang belum tentu usahanya sudah besar, jadi kita juga memikirkan kalau kita kasih pinjaman kita tidak mau membebani penerima pinjamannya nggak bisa bayar dong ya, pastinya kan. Jadi kita beneran lihat mereka kebutuhannya berapa, jadi kita mempermudah akses tersebut. Kira-kira Tadi soalnya manfaatnya harus nanya sama orang yang sudah merasakan. Nah di sini ada ayam bakar hijrah milik Ibu Anti, lalu ada ikan bakar USA. Owned by Mr. Tony. Karena USA itu apa sih, Mas Tony? Ya, dengan siapa? Kebetulan, jadi kalau follower TikToknya belum 1.000, belum dikasih tahu, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi follow dulu baru. Apa ini? Akunnya apa? Hah? Akunnya Ikan bakar USA. Ikan bakar USA gitu ya. Jadi ada. Sampai sekarang masih rahasia ya. Kita nggak pulang Pak sampai Bapak kasih. Udah amat ya bener. Jadi follow dulu TikToknya. Kalau udah 1.000 baru tenang hidup kita, ya. Kalau nggak kita pulang tanpa mengetahui apa itu USA. Oke, satu pertanyaan tidak dijawab oleh Pak Tony. Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya mau tanya Bu Anti dulu. Bu Anti, ini ayam bakar ya, ayam bakar hijrah gitu. Cerita dong, di mana sudah berapa lama berusaha, sudah berapa lama jadi merchant Grab? Pas pandemi. Oh. Buka usahanya baru pas pandemi. Sebelumnya kerja di PHK Bu. Spesifik ya pertanyaan. Saya memang, mohon maaf nih latar belakang wartawan jadi tanyanya langsung gitu. Bu di PHK, siapa Bu? Cari yang tanggung jawab. Oh jadi waktu itu tidak ada pekerjaan, buka ayam bakar. Gampang lah ya, kan program. Oh tapi udah senyum jadi nggak apa-apa. Sudah bahagia sekarang. Iya, wah itu jawabannya di belakang. Jadi nyoba-nyoba buka waktu itu. Oke, dari tahun 2020. Oke, sekarang sudah buka cabang katanya. Alhamdulillah. Yeay. 5. Oh ini baru? Baru. Oke. Nah dari awal sudah jadi Grab merchant? Iya dong. Oke, ceritain dong Bu, waktu itu Ibu kan mungkin selesai dari pekerjaan sebelumnya, lalu mendapat berkah bisa buka usaha. Kita anggap berkah dong ya kan, bisa buka usaha. Mungkin teknologi belum terlalu paham atau gimana waktu bergabung dengan Grab Merchant tuh gimana ceritanya? Iya dulu kalau cerita di awal pertama kali saya dapat orderan di hari pertama. Hari pertama itu langsung masuk Grab loh, tangan dong. Jadi orderan pertama dari Grab? Iya. Terus sampai saya diajarin sama abang drivernya karena saya nggak ngerti kan. Oh. Saya nggak ngerti. Jadi saya tanya ini beneran orderan masuk. Saya bilang gitu. Loh katanya, emang kakak nggak tahu? Iya saya belum tahu. Baru hari pertama. Hari pertama. Terus diajarin sama abang Grab? Diajarin sama abang drivernya. Memang Grab itu kan drivernya juga
baik ya, jadi dia sabar. Namanya pertama kali bakar ayam, nyiapin dan segala macam. Kalau yang lain kali bete kali ya. Iya. Jadi dia malah ngajarin. Ngajarin dan alhamdulillah memang kita lumayan. Oke, orderan pertama dari Grab makanya selalu berkesan gitu ya. Nah, Bapak Ibu kenapa ada Mas Tony, ada Bu Hanti di sini? Karena ada yang namanya Grab modal mantul. Nah inilah kalau kita bicara soal finansial, tadi kan Bapak Nesa sudah bercerita bahwa ini bisa saja jadi sumber pendanaan modal juga, pinjaman, peer-to-peer lending. Pak Tony dan juga Bu Hanti ini sudah menerima Grab modal mantul. Saya mau tanya, berapa dan prosesnya seperti apa pada saat menerima? Oh sebelum itu deh, dapat info dari mana? Itu dulu deh, soal Grab modal mantul ini. Bu Hanti, dapat info dari mana? Dari aplikasi Grab tentunya, lalu saya dihubungi sama Mas. Oke, Ibu lihat di aplikasi. Ya, dan semua tuh dikasih baca data. Jadi pada saat itu saya di Grab kan ada komunitas. Saya lihat teman-teman pada bicara mengenai Oh udah mulai rame. Oke. Terus ada informasi, saya lihat, coba cek, ternyata udah. Oh, waktu awalnya nggak langsung semua ya, makanya saya. Belum, jadi kita kan pas pertama kali buka gitu ya, kita juga ngetes dong ya, kayak kita dengan merchant-merchant terpilih yang kira-kira penjualannya masuknya kita pede nih kalau misalnya memang kita kasih pinjaman tidak akan membebani cash flow mereka, mereka masih bisa bayar. Ibu Ati ini salah satu yang pertama. Berarti dari awal udah bagus cash Dari flow-nya awal ya. udah bagus. Aduh, banyak bisa. Nanti kita ngobrol ya Bu di belakang gimana membuat cash flow bagus. Jadi Kalau waktu mau itu buka pintu kan, kalau mau buka usaha udah Iya, pesan kan? MC mungkin kan. iya, nah, iya bisa. Ikan bakar apa gitu ya sama Mas Tony. Tapi Mas Tony saya mau tahu infonya dari mana? Apakah juga termasuk yang awal-awal dapat info dari Grab atau gimana? Ya sama dari Grab Merchant ada notifikasi masuk, pas dicek ada tawaran. Oh bentuknya notifikasi Iya, ada notifikasi, ada lambangnya juga di Grab Merchant. Oke, apa tawarannya waktu itu? Yaitu 18. 18. Oh, Ya. jadi ditawarkan pinjaman Kita lah. lakukan pinjaman. 18 juta. Maksimalnya. Maksimalnya 18 juta. Kenapa waktu itu tertarik untuk sepertinya sudah saatnya saya ambil pinjaman ini? Waktu itu gimana? Waktu itu kan saya masih jualannya masih online, ya, kebanyakan online lah. Yang makan di tempatnya belum ada karena tempatnya juga gitu. Oh, Terbatas tempatnya kurang. utamanya online berarti ya? Ya, utamanya online dulu kan. Pas itu ada modal, wah lumayan nih buat beli meja gitu. Oh, Beli makan gitu. Jadi- Alhamdulillah sekarang udah bisa makan tempat. berkat modal mantul. Ih, boleh juga. Jadi benar sih, tapi langsung kebayang ya kalau mendapatkan modal tambahan akan dipakai untuk apa. Mas Tony pada waktu itu langsung kepikiran mau meningkatkan untuk makan di tempat ya. Akhirnya dipenuhi berapa Mas untuk modal mantulnya waktu itu? Waktu itu pertama ke 18 juta. 18 juta. Oh langsung dapat angka maksimal. Karena ganteng kali Mas ya. Mungkin saya nggak jawaban yang lebih pede gitu ya, tapi mungkin gitu. Kalau Bu Hati waktu itu dapat berapa waktu pinjaman pertama? 6,9. Tapi memang ngajuinnya segitu awalnya atau oh, maksimalnya 6,9 dapat 6,9. Oke. Ini saya udah 3 kali ngambil. Serius sampai sekarang udah 3 kali ngambil. Dari bulan Maret. Ini jualannya mantul banget ya. Naik terus. Naik terus penjualannya. Langsung ambil terus. Jadi pertama ngambil 6,9. Dipakai buat apa? Sama ini, beli bahan. Waktu itu ada orderan banyak. Oh. Saya harus Stok bahannya dulu. stok Oke. ayam dan lain-lain. Modal bahannya aja 6,9 juta ya. Coba dihitung-hitung untungnya berapa? Untung margin 40%, keuntungan gede banget jualannya buat ini ya. Saya belum ngomong 40%. Oh, iya. Kata ibu jangan-jangan 60% kali ya Bu Hati. Jadi hanya buat stok waktu itu. Oke, orderannya sudah terpenuhi. Ngajuin lagi. Iya, dapat notifikasi lagi, saya ditelepon. Lu tolong dicek dong aplikasi. Saya bilang, apa nih? Saya bilang, saya cek 30 juta. Serius? Serius 30 juta saya ambil dong. Langsung Saya ambil. butuh juga untuk beli alat-alat. Oh, oke. 2 minggu dari situ dapat lagi 14 juta.
Kita tepuk tangan dong buat Ibu Nancy. Bisa bayar berapa tuh 44 juta dalam minggu itu karena omsetnya ternyata cash flow-nya lancar ya. Dibelikan alat-alat. Oke, bagaimana uang atau modal tadi akhirnya mempengaruhi produksi? Kalau dibandingin dengan produksi Bu Anti di awal buka sama sekarang, itu bandingannya gimana? Jauh? Terakhir aja yang 2022 yang data terakhir Desember sampai yang hari ini itu naik 40%. Wow, oke. Siapa tuh? Modal mantul. Modal mantul. Jadi memang pengembangannya tambah stok. Oke. Karena kan tentunya ya, otomatis kalau menunya banyak kan harganya juga Iya, pasti. Nah, dari situ kan ketika menu kita berkembang lebih banyak variannya, otomatis kan omset meningkat. Iya. Dan sekarang masih naik terus ya grafiknya? Alhamdulillah. Baru 5 hari udah buka cabang. Mas Tony, sudah berapa kali ngambil modal Grab modal mantul? Baru 2 kali. 2 kali. Jadi yang pertama 18 ya, 18 juta. Itu dibelikan untuk meja-meja. Akhirnya bisa nampung berapa orang Mas kita? Ya, 10-20 lah. Oke. Mas jangan dijawab Mas, gak disamperin. Oke ya. Maksudnya banyak sekarang USA aja saya masih bertanya-tanya. Iya makanya, follow dulu. Jadi oke, yang kedua kali berapa yang di? 2 kali sekarang 30 juta. Oh sama 30 juta. Dipakai buat? Yang pertama sih buat kios-kiosnya dibagusin. Oh renovasi. Nambah lagi nggak? Untuk peralatan apa gitu? Mungkin buat kita cadangan ini aja, stok-stok. Oke. Nah, sama dengan Bu Ati tadi, bagaimana dana yang berhasil didapatkan itu, pinjaman itu, akhirnya mempengaruhi mungkin jumlah jualan sejak awal dibandingkan sekarang? Ya, dulu kan fokusnya ke online. Kalau sekarang kan ada offline-nya juga gitu, jadi tambah. Berarti double? Ya, alhamdulillah. Banyak rahasia waktu ini. Saya Dulu kan bilang online doang yang kita fokusin online doang, karena tempatnya kan belum memadai lah. Sekarang kan ada tempat makan juga, jadi offline sama offline. Jadi seperti membuka pasar baru ya, jadi itu ya. Iya. Oke. Saya yakin double solusinya berarti triple kayaknya Mbak. Ya kan? Karena Iya, online, bisa jadi. karena online-nya juga pasti meningkat dong, ya kan? Iya, Dengan iya, kapasitas iya. produksi. Jadi berani mengambil kapasitas lebih besar nggak? Orderan lebih besar? Ya, kita lihat aja. Saya pesen 2.000 loh nanti loh. Saking pengen banget tahu gitu loh saya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan banyak di sini Mbak Vanessa, syaratnya apa sih? Susah nggak sih sebenarnya untuk bisa mendapatkan? Enggak sih sama sekali enggak. Mungkin saya jualan dikit boleh? Oh boleh. Kalau kita ngomongin syarat nih ya, karena kan kita OVO Finansial ini bagian dari sebuah grup besar OVO dan juga Grab. Jadi memang kita memfokuskan produk ini untuk UMKM yang adalah merchant dari Grab itu sendiri, baik itu GrabFood, baik itu GrabMart. Caranya apa? Semudah jualanlah yang rajin, penjualannya konsisten untuk perharinya. Nanti kita bisa melihat kalau kira-kira memang sudah bisa ditawarkan, penawaran ini langsung akan muncul di aplikasinya masing-masing para merchant. Oke. Begitu penawarannya masuk kan, orang tadi kan contoh Bu Anti ditawarkan pertama kali sampai 6, sekian juta, terus lama-lama naik. Sementara Pak Tony di sini di awal udah 18 juta. Memang masing-masing merchant itu mendapatkan penawaran yang berbeda-beda. Karena balik lagi kita tidak membebani gitu kan. Nanti pada saat mereka membayar seperti apa. Kalau udah dapat penawaran begini, mereka tinggal mengajukan aja. Jadi klik ajukan sekarang, data-data minimal yang harus masuk tinggal diisi, terus nanti langsung ada keputusannya dalam hitungan Menit? Ya, dan kita akan melakukan pencairan dana itu maksimal 2 hari kerja. Oh jadi dalam 2 hari sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima, dan yang oke-nya lagi pada saat membayar nanti, nggak usah repot-repot, aduh bayar harus kemana nih, harus transfer lah, harus apa. Kita langsung potong dari penjualan hariannya. Oh, jadi udah nggak usah pusing-pusing. Nggak pusing nyisihin Nggak uang, perlu. lupa nyisihin nanti pusing lagi harus Bener. ambil dari kantong gitu ya. Betul. Oke, jadi angka ini pun keluar
berdasarkan perhitungan dari OVO Finansial tentang kemampuan merchant gitu ya? Iya, jadi kita prinsipnya karena mau membantu seluruh merchant pada ekosistem gitu ya. Jadi kita nggak mau ada cerita-cerita yang karena utang nanti nggak bisa bayar utang ke sana. Jadi memang kita sudah hitung lah kesanggupannya itu berapa. Oke, itu yang tadi katanya tidak mau membebani. Betul. Jangan sampai dikenakan pinjaman yang sebenarnya tidak sanggup juga untuk dilunasi. Gitu. Jadi pada dasarnya mungkin sederhananya gini nih, saya nggak pinter-pinter ngitung nih, tapi saya dapat tawaran dari OVO Finansial ini, basically kalau jualan saya normal-normal aja, betul. Saya nggak ada kesulitan untuk membayar itu gitu ya? Betul, jauh dari kesulitan, karena kita juga nggak mungkin yang sampai penjualan harian dipotong semua untuk cicil. Nggak mungkin juga. Berapa persen dari harian itu bisa dipotong, itu kita bisa atur atau gimana? Dari merchantnya sendiri bisa ngatur mau tenornya berapa lama. Jadi kan semakin panjang semakin sedikit kecil. Kayak ngambil motor atau apa kan biasanya kita nentuin ya, 5 tahun kah, 1 tahun kah. Oke. Waktu itu infonya susah nggak dapetinnya Pak? Soal pembayaran gimana tadi dijelasin gitu atau gimana? Jadi nggak pusing pada saat mau ngambil, nggak dibebani dengan harus begini syarat begini, pusing nggak tuh? Jadi abis ngeklik, ceritain dulu maksudnya. Sebelum ngeklik, jadi diceritain dulu sama salesnya. Ternyata sudah menerima. Jadi dijelasin gitu. Ribet nggak persyaratan yang menurut kamu? Enggak ya, tapi kan sendiri ya prosesnya. Gak apa-apa, di sini tempatnya cocok. Iya, kalau kemana-mana kan ada benar promosi kan beda ya. Jadi saya tinggal aja tadi saya sampaikan sebelum masuk, tinggal klik. Besoknya langsung cair. Besoknya langsung cair? Iya. Nggak diminta surat tanah dulu atau apa, nggak ada ya? Tempat tidak ada ya, memang tidak diminta. Bisa diminta, kalau diminta juga nggak ada barangnya gitu ya. Jadi tidak sulit gitu. Data-datanya ribet nggak yang diminta? Apa sudah? Ada datanya cuma si nama, alamat, outlet. Tapi merchant sudah terdaftar soalnya sudah ya. Sudah terdaftar, kita sudah KYC gitu kan. Jadi tidak dibebani dengan minta lagi 2 kali minta KTP, nggak ada, udah gitu ya. Jadi kita prinsipnya apapun yang sudah 1 kali diminta itu. Simple ya. Iya. Kita kadang-kadang ribet, soalnya maksudnya kan udah ada data saya, minta lagi KTP, minta lagi, ulang. Mas Tony ribet nggak? Merasa ribet nggak pada waktu itu? Atau prosesnya gimana? Enggak sih, sama ditekan ajukan aja. Paling tanda tangan elektronik. Itu pun elektronik ya? Ada kertas-kertas apa yang ribet apa atau semuanya di handphone aja atau gimana? Ya ada, semuanya elektronik. Jadi benar-benar di handphone aja? Ya, soalnya mungkin syarat-syaratnya udah ada di Grab Merchant kan juga, daftar juga, jadi Simple banget ya? Kita kan fintech mas, handphone aja. Cara kita sehari ini untuk mempermudah hidup memang. Betul sekali. Tapi sederhana memang dan menarik kalau saya lihat bahwa ini ternyata ada perhitungan. Itu mungkin sesuatu yang menarik sih Mbak Reza. Kadang-kadang kita mau ambil pinjamannya berapa gitu kan. Kira-kira yang aman buat saya itu berapa, bener nggak? Sempat kepikiran nggak? Saya mau tahu dulu nih, sebelum ditawarkan modal mantul, Grab modal mantul ini, sempat kepikiran ngambil pinjaman nggak dulu? Ngambil pinjamannya ya. Awal ya balik lagi segala sesuatu kan kita mulainya dari yang kecil dulu, kita mulai dari Jakarta, ekspansi sedikit ke Jawa Barat, Jawa Tengah, terus mulai ke Sumatera, Kalimantan, sekarang seluruh Indonesia. Oke. Jadi kalau saya ingin mendapatkan Grab modal mantul, saya tetap menunggu dulu ya, ada tawaran atau bisa nggak mengajukan tanpa tawaran? Mengajukan tanpa tawaran bisa, karena balik lagi gini, harus berjualan dulu di Grab. Kita harusnya ada track recordnya gitu kan, karena kalau misalnya sekarang ada orang yang mau dong Grab modal mantul, tentunya kan balik lagi ke prinsip kita di awal, kita mau membantu, tidak mau membebani, dan kita melakukannya dengan hati-hati. Kalau baru mulai jualan di Grab, kita juga nggak tahu nih kira-kira berapa ya seperti apa. Benar, kita bisa potong sekali berapa, jangan sampai kita potong ya nanti maksudnya nggak ada keuntungan yang masuk, dia juga nggak bisa puterin lagi uangnya. Jadi pertimbangan merchantnya juga ya, jangan jadi beban. Jangan jadi beban bagi merchant. Berarti apakah bisa dibilang gini, kalau saya sudah buka 3 tahun, kemungkinan saya akan terima. Tapi kalau baru buka, mesti nunggu berapa lama gitu nggak? 3 bulan.
Oh 3 bulan aja? Iya hanya 3 bulan. Kita kadang kita melihat ya balik lagi karena ini kan masih keluarga besar kita ya. Jadi kita lihat dalam 3 bulan itu kalau misalnya memang penjualnya sudah balik, patternnya udah mulai kelihatan. Dalam 3 bulan aja. Oh jadi nggak perlu usahanya sudah berjalan 3 tahun, 5 tahun, nggak juga. Cukup baru 3 bulan pun sudah bisa terbaca ya. Betul. Ya, oke, tinggal menunggu tawarannya. Jadi kalau tawaran itu datang, itu tadi bahwa angka yang ada di tawaran tersebut pastinya sudah menjadi perhitungan oleh OVO Finansial untuk Grab modal mantul ini sehingga tidak akan menjadi beban bagi merchant tadi. Nah saya mau tahu, ini kan sudah menerima nih Grab modal mantul, cash flow-nya sudah mantul, mantap betul banget lah pokoknya sampai tidak bisa diungkapkan di sini. Tapi saya mau tahu akan ngambil lagi nggak kalau ada tawaran lagi? Kira-kira nanti akan ngambil lagi nggak? Malah nunggu ditawarin. Butuhnya berapa sekarang kira-kira? Karena saya baru langsung masukin opung. Ya ini kita pesan sekali ya nih kayaknya. Mau ya kalau ngambil lagi? Untuk apa? Oke. Oh, perluasan operasi. Iya, itu pasti kan penambahan bahan ya. Banyak banget ya, banyak banget. Mas Tony mau nggak kalau ditawarin berapa kira-kira yang mau dia? Mau. Nggak berat, karena ada nanti pinjaman lagi nggak jadi berat malah. Yang mudah-mudahan ramai jualan. Tapi saya ini kita terus terang aja gitu. Berat nggak membayarnya? Sejauh ini sih cukup inilah, nggak terlalu lancar. Lancar lah. Mas Tony ambil yang langsung potong omset gitu? Iya, otomatis. Jadi otomatis. Pasti begitu ya? Iya. Jadi nggak pusing lagi ya? Oke, Bu Ati gimana tuh? Nggak pusing lagi?